Seringkali perempuan digambarkan sebagai makhluk yang lemah, penurut, dan dianggap tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Maka dari itu, perempuan sering dianggap nomor dua setelah laki-laki. Berdasarkan sejarah peradaban manusia, perempuan selalu diposisikan tidak sejajar dan dipandang lemah oleh budaya, praktik, dan peradaban. Namun, dari anggapan lemah terhadap perempuan, nyatanya perempuan juga dapat berperan sebagai pencari nafkah. Telah kita sadari, dan bahkan bukan hal yang tabu lagi, bahwa hingga saat ini tidak sedikit hak-hak antara perempuan dan laki-laki yang masih dibedakan. Perbedaan hak berdasarkan gender ini menyebabkan banyaknya penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya nih Kak, terkait dengan pandangan Kak Aisyah terhadap diskriminasi hak perempuan di bidang pekerjaan. Bagaimana cara menyikapi atau menghadapi jika suatu saat mendapat suami yang tidak dapat menerima kita sebagai perempuan karir, padahal kita sendiri tetap ingin bekerja untuk membantu keuangan keluarga di samping untuk meningkatkan kualitas sebagai seorang ibu, gitu Kak. Wah, luar biasa nih pertanyaan. Ini pertanyaan kita minta untuk ini, mengasumsi ke depannya gitu ya. Kalau misalnya mendapatkan suami gitu kan. Saya berpikir ini halnya belum berkeluarga gitu. Tapi luar biasa sih. Jadi bisa menjadi bayangan atau informasi buat teman-teman yang mendengarkan gimana sih menghadapi itu. Kalau saya pertama adalah kita bicara untuk proses membangun keluarga dulu. Jadi kalau misalnya kita membangun keluarga, ini saya juga berpengalaman ya teman-teman, tapi ini yang sedang saya persiapkan juga nih. Jadi pertama kita perlu memastikan juga bahwa kita sama pasangan itu satu visi. Jadi maksudnya sevisi itu, kalaupun tidak persis sama visinya ya namanya juga manusia, dua orang yang disatukan begitu dalam sebuah keluarga nggak mungkin persis sama dan sempurna gitu. Jadi kita satu visi dulu, satu arah dulu dengan pasangan, apa yang kita mau tuju, apa sebenarnya yang kita inginkan ke depannya. Jadi visi dan misi itu bukan hanya ketika kita berorganisasi, dalam hal ini kita seperti ikut ALSA, saya di UKM KPI, kemudian teman-teman ada di organisasi BEM, himpunan dan seterusnya gitu. Visi dan misi tidak seperti itu aplikasinya, bisa juga dalam hal berkeluarga gitu ya. Jadi jangan terlalu takut dengan mendengarkan kata visi misi, nanti terlalu kayak kok jadi complicated banget nih bangun keluarga gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi satukan dulu, kalau udah satu rasanya enak nih untuk berkompromi dan saling bertukar informasi atau saling berkomunikasi gitu. Kemudian itu yang pertama. Jadi kalau saya rasa kalau sudah satu visi dengan pasangan itu lebih mudah tuh nanti kalau misalnya ada sesuatu yang kayak kita mau sekolah lagi atau kita mau lanjut, kalau dia juga orang visinya yang kayak perempuan itu bisa berkarir, kemudian bisa mengaktualisasikan diri selama dia mampu membagi peran juga dengan keluarga dan juga fungsinya sebagai istri dan sebagai ibu misalnya, insya Allah, ya itu saya rasa lebih mudah. Sama yang kedua, ada semacam komunikasi sebelum menikah sebenarnya, kayak ya bukan juga perjanjian sih, tapi maksudnya adalah lebih kepada komitmen sebelum menikah. Jadi misalnya ada pasangan, kita sudah sampaikan untuk izin misalnya apakah diperbolehkan nanti ketika sudah menikah untuk bekerja, ya, untuk berkarir atau untuk melanjutkan usaha yang sudah dibangun sejak sebelum menikah. Itu penting. Jadi kita udah tahu nih, oh ternyata diizinkan, meskipun kita juga nggak bisa memastikan ke depannya seperti apa, but at least di awal itu kita udah ada pembicaraan seperti itu untuk maksudnya jujur-jujuran seperti itu. Nah, sama yang ketiga, jika misalnya sudah dalam sebuah keluarga, kemudian ada kondisi yang tadi Ina ceritakan, kalau dari saya sih paling pentingnya adalah communication. Jadi komunikasikan hal tersebut dengan pasangan, dengan kayak tadi misalnya suami dan seterusnya, itu komunikasikan dengan baik, kompromikan dan jelaskan secara detail misalnya ketika kenapa mau bekerja, apa sebenarnya yang sedang dicari gitu kan ya, ternyata bukan cuma hanya sekedar finansialnya saja. Kalau dalam hal ini membantu perekonomian. Gimana kalau misalnya perekonomiannya sebenarnya sudah cukup dari suami gitu kan ya. Ya, kita bisa melihat bahwa ada hal lain yang kita cari selain cuan, selain uang kalau bekerja. Tapi self actualization is the most important, dan juga dalam piramida kebutuhan Abraham Maslow juga kan mengatakan bahwa self actualization berada pada tingkatan paling tertinggi setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi. Jadi kita memang butuh, setiap manusia tidak terpisah oleh gender bahwa yang laki-laki yang harus gitu. Tidak, perempuan juga butuh self actualization sesuai bidang dan juga passionnya masing-masing gitu. Jadi komunikasi, karena ada beberapa hal yang bisa kita kompromikan, sampaikan secara detail kenapa, kemudian sampaikan juga langkah-langkah kamu bekerja itu seperti apa, maksudnya saya mau ini dulu, kemudian nanti bagaimana saya membagi peran juga di keluarga, karena kadang-kala clash itu terjadi ketika mungkin
kurang komunikasi antara satu dan dua pihaknya gitu. Jadi mungkin yang satu kiranya A, yang satu kiranya B, perspektif lagi atau misunderstanding lagi, nggak paham, jadinya nggak menyatu nih informasinya. Tapi saya rasa kalau sevisi mudah sih, kayak udah tahu nih mau arahnya kemana gitu. Jadi teman-teman, komunikasi penting banget, dan juga pastikan bahwa kita memang bisa saling berkompromi dan juga saling bertukar informasi secara detail kenapa dan untuk apa kita bekerja. Itu Ina. Wah ya Kak, kita berarti semua butuh untuk self actualization baik perempuan dan laki-laki. Gitu. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan sebagai perempuan agar bisa setara dengan laki-laki Kak? Dan bagaimana upaya untuk bisa melakukan untuk mengubah stigma masyarakat yang kerap kali beranggapan bahwa kodrat perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga dan yang hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Padahal nyatanya perempuan juga memiliki hak untuk bekerja sesuai minat dan kemampuannya sendiri Kak. Gitu. Oke, nah ini pertanyaannya lumayan banyak ya. Kita urai satu-satu dulu. Jadi bicara soal tentang bagaimana membuatnya menjadi setara gitu. Kalau saya sih sebenarnya tidak terlalu menyinggung masalah sesuatu yang berkaitan dengan fundamental role perempuan dan laki-laki, karena itu sebenarnya sudah diatur dan sudah ada kodratnya lah mungkin bahasanya, karena agama pun sudah mengatur kita yang percaya sama Tuhan, kita yang percaya kita yang punya agama, dan kita yang percaya ada kekuatan luar biasa yang sudah mengatur segala macam peran kita di muka bumi ini gitu, ya itu sudah ada. Jadi saya kalau bicara women empowerment, saya tidak pernah membenturkan masalah fundamental. Apa sih yang fundamental itu bagi saya? Seperti role perempuan. Perempuan role-nya yang paling beda sama laki-laki ya, haid, kemudian bisa hamil, mengandung bayi, melahirkan dan menyusui. Itu nggak bisa kita mau minta laki-laki juga menuntut haknya untuk sama persis juga dengan perempuan, nggak bisa juga. Karena itu udah fundamental dan bagaimanapun sudah biologisnya seperti itu dan seterusnya gitu. Jadi dan kebalikannya juga ke laki-laki ada beberapa role dan peran juga yang menurut saya hanya ada pada laki-laki gitu. Jadi kalau mau dibilang kalau kita benturkan fundamental nggak akan pernah habis, karena kalau mau dibuat setara secara biologis udah beda memang gitu kan. Jadi itu makanya kalau saya bicara women empowerment, saya nggak pernah membenturkan masalah fundamental. Yang saya benturkan atau maksudnya yang saya biasanya sampaikan aspirasi tentang bagaimana kesetaraan atau kesamaan aksesibilitas, peluang, opportunity, dan juga terbukanya berbagai macam development program pengembangan buat perempuan maupun juga buat laki-laki gitu. Sama nggak sih aksesnya? Maksudnya dalam hal ini kalau laki-laki bisa sekolah sampai S3 menjadi profesor, gimana dengan perempuan? Alhamdulillah sekarang kita lihat banyak banget nih guru-guru besar kita di kampus, kemudian para profesor-profesor yang juga perempuan, para pemimpin-pemimpin universitas, perusahaan, top level manajemen. Kayak di perusahaan saya tempat saya bekerja, top level manajemennya, CEO dan direktur presiden direkturnya itu adalah perempuan gitu kan. Ya beberapa jabatan-jabatan struktural yang sangat strategis dipegang oleh perempuan ya kan. Meskipun mungkin kita melihat data ya memang masih lebih banyak dominan di laki-laki gitu. Maksudnya kalau dilihat presentasinya lebih banyak orang-orang di laki-laki, karena mungkin banyak beberapa perempuan yang memilih untuk misalnya nanti stay di rumah atau menjadi ibu rumah tangga sesuai dengan pilihan dan konsekuensinya gitu. Jadi menurut saya itu yang kita berangkat di page yang sama dulu. Jadi setara itu menurut saya yang seperti itu, peluang-peluang yang sama persis untuk bisa belajar, sekolah, masuk di dalam sebuah struktur organisasi, mengambil peran, bisa menyampaikan pendapat, bisa secara freely atau freedom, kebebasan untuk misalnya dipilih dan memilih, terlibat aktif, berikan ide-ide, waktu, saran, dan dia juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dalam misalnya masyarakat, ataupun misalnya di keluarganya itu sendiri, bukan tiba-tiba ada keputusan langsung saya menerima, tidak, tapi juga memberikan saran-saran dan berkompromi, kira-kira keputusan itu yang mana yang terbaik, gitu sih. Jadi setara itu menurut saya bukan berarti yang betul-betul sama, karena yang fundamental itu tidak bisa kita ganggu-gugat, tapi banyak hal yang bisa kita kembangkan dalam hal ini untuk hal-hal yang bisa kita kontrol seperti pendidikan, kegiatan-kegiatan lainnya juga seperti itu. Oke, sama apa lagi ya tadi ya pertanyaannya? Sorry, saya sambil buka. Terkait upaya untuk bisa lakukan mengubah stigma masyarakat itu Kak, yang kerap kali beranggapan bahwa kodrat perempuan menjadi ibu rumah tangga.
Oh, oke. Nah, teman-teman mengubah stigma itu tidak mudah ya, ke anak, itu dulu kamu kenapa bisa tahu ini info dari ibu saya nih waktu masih muda tuh kayak gini dan seterusnya gitu. Jadi kenapa kamu bisa tahu ini dari paman saya, dari om saya, nanti anak-anak kita juga taunya dari kita juga. Jadi selalu turun temurun stigmanya. Tapi saya rasa kalau untuk mengubah kita butuh evidence. Kita butuh bukti-bukti, ya ini kayak perkara gitu kan ya, menyelesaikan perkara persidangan ini kan anak hukum nih kan. Kita butuh bukti-bukti karena kadang-kala kalau kita cuma berorasi, menyampaikan aspirasi atau misalnya menjelaskan sesuatu dalam sebuah forum, ya memang bisa untuk memberikan edukasi, tapi kita juga butuh evidence dan bukti-bukti yang terlihat betul bahwa bagaimana perempuan sebenarnya bisa berkarir dan juga bisa menyeimbangkan perannya juga di pekerjaan maupun di keluarga itu sendiri. Nah, seperti apa evidence-nya? Tadi sempat saya mention di awal gitu, bahwa kita melihat sekarang sudah banyak banget nih perempuan-perempuan yang seimbang dan juga bisa berhasil di keduanya, melahirkan insya Allah generasi-generasi yang baik untuk kedepannya gitu kan ya. Kemudian di pekerjaan juga top level manajemen, mengambil peran-peran struktural yang strategis, bahkan pengambil keputusan, bahkan pimpinan-pimpinan perusahaan ataupun kementerian dan seterusnya gitu. Para menteri kita, para pejabat-pejabat kita di DPR dan seterusnya juga banyak banget yang dari adalah perempuan gitu. Jadi karena adanya evidence tersebut, itu lama-kelamaan akan berubah stigma masyarakat. Tapi mungkin totally nggak 100% saat ini ya. Kita masih berupaya untuk perubahan tersebut. Tapi masyarakat sudah mulai melihat bahwa perempuan ketika ada dua peran bersamaan yang sedang dijalankan, tidak not totally bad gitu. Tidak selamanya menjadi terbengkalai satu sama lain. Ketika kamu kenal resource kamu, sumber daya kamu bahwa kamu bisa menyeimbangkan keduanya, kamu punya energi yang kuat, kamu punya keinginan yang besar, maka itu keduanya bisa seimbang juga dan tidak ada yang menjadi yang tidak baik atau terbengkalai itu saya. Karena kadang-kala kan yang membuat orang misalnya menjadi, oh itu nanti jadi IRT, karena mungkin kadang-kala ada yang memilih untuk menjadi IRT atau misalnya menjadi ibu rumah tangga karena tidak sanggup nih untuk menyeimbangkan keduanya. Jadi evidence yang kita butuhkan. Kemudian kita butuh juga bantuan-bantuan dari para masyarakat. Jadi ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi kita semua nih, para masyarakat, para perempuan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan atau kegiatan-kegiatan kayak ikut organisasi, kemudian jadi ketua atau jadi koordinator atau apapun. Kita butuh juga dukungan-dukungan dari secara media massa atau sosial media juga boleh. Yang sekarang lagi marak ya, sosial media kan sekarang jadi platform yang digunakan untuk mengedukasi orang-orang. Kita gunakanlah, kayak misalnya kemarin saya juga coba buat yang namanya Female in Action di Makassar, waktu saya stay lama di Makassar, itu salah satu organisasi pemberdayaan perempuan juga nih yang kita mau kenalkan pada mahasiswa bahwa kita punya ruang yang sama untuk improve dan belajar gitu. Jadi dari situ kita bisa tahu nih bahwa sebenarnya perempuan itu dia luar biasa gitu dengan skillnya. Dia bisa, apalagi kalau perempuan dikenalnya multitasking ya Ina ya, yang nggak bisa kita generalisir, tapi maksudnya biasanya dikenal sebagai perempuan itu bisa fokus di banyak hal, tapi optimal gitu. Beda sama misalnya kalau laki-laki kadang-kala dia hanya fokus dan expert di satu hal. Ya tahu lah ya kalau ibu rumah tangga harus ngurus banyak banget perkakas dan lain-lainnya. Jadi memang kayaknya skillnya insya Allah diberikan sama Tuhan nih untuk kita bisa tetap survive gitu. Sama yang selanjutnya lagi yang terakhir untuk yang stigma itu berangkat dari diri sendiri, teman-teman. Jadi kita nggak bisa mengubah orang lain, kita nggak bisa memberi orang lain kalau kita sendiri nggak punya. Gitu. Saya selalu biasa bilang sama teman-teman di organisasi di Female in Action itu bahwa kita nggak bisa memberdayakan perempuan kalau kita sendiri nggak berdaya. Maksudnya apa? Berdaya itu dari kebiasaan diri dulu. Ya, berasa positif terhadap segala peluang yang ada, kita juga disiplin terhadap waktu dan terhadap segala apa yang kita jalani, kita respect sama orang, kita juga punya vibes pemberdayaan. Jadi nggak bisa tuh kita membentuk sebuah organisasi kalau kita sendiri merasanya kayak insecure gitu. Gimana kita memberdayakan orang lain kalau kita pun sendiri nggak mampu untuk empower ourselves. Jadi berangkatnya dari diri, lama-kelamaan akan menyasar ke hal-hal yang mungkin tetangga sekitar kita dulu, berhenti ke masyarakat dan menjadi sebuah stigma yang baik gitu. Jadi perlahan demi perlahan teman-teman, nggak seinstan dan semudah membalikkan telapak tangan, tapi insya Allah bisa dengan evidence dan upaya sosialisasi. Gitu Ina. Pak ya Kak, sepakat banget nih sama Kak Aisyah. Kita setara untuk bisa mengakses berbagai ruang, kesempatan, pengambilan keputusan juga, namun tetap menjalani sesuai kodrat yang fundamental tadi yang disebutkan Kak Aisyah. Selain itu, kita juga bisa memberikan bukti dengan perempuan yang berhasil berkarir dengan berangkat dari diri, lalu ke lingkungan.